Mbak Ima tawa itu Mbak Ima. Oke, itu adalah sendi yang gampang atau sendi yang disebut dengan sendi apa? Sendi diatrosis. Diartrosis. Nah, kenapa kok ada mangkokannya, ada soketnya, supaya dia bisa bergerak dengan bebas. Iso copot gak? Iso copot, iso copot, gitu loh. Oke? Nah, sendi ini memberikan gerakan yang terbesar ke kepala sendi yang agak buat dari tulang panjang yang masuk ke dalam ya. Itu lanangannya agak panjang masuk masuk ke dalam soket. Nah, sedangkan yang tadi itu yang ada pada area pundak itu berbentuk cekung ya, sehingga dia bisa fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi juga gerakannya gitu. Coba ya Mbak yang di rumah, coba tangan direntangkan satu tangan aja ke samping. Coba bebas tangan kiri boleh kanan boleh. Nah, sekarang tangannya diarahkan ke depan, ke depan. Itu namanya gerakan abduksi ya. Namanya abduksi. Abduksi itu adalah gerakan dari apa mendekati pada area lengan atau area mendekat. Sedangkan adduksi itu menjauh. Coba ke belakang. Tangannya betul kayak ya di belakang. Itu namanya adduksi. Lah, fleksi itu juga sama. Ya. Bedanya kalau maksudnya itu gerakan ke depan dan ke belakang. Ya, atau ekstensi ke belakang. Oke. Sedangkan rotasi gerakan memutar coba tangannya diputar, Pak. Nah, diputar. Itu kenapa bisa berputar? Itu karena adanya mangkokan, ya. Karena adanya mangkokan. Koan. Itu. Paham ya sampai sini? Masih bingung? Mbak Ima, masih bingung Mbak Ima? Oke. Nah, ada lagi yang namanya sendi Homer dan sendi koksia, ya. Ada juga yang namanya itu. Kita masuk ke sendi bujur telur, ya, atau juga at, ellipsoid, ya. Sendi bujur telur, ya. Jadi sendi bujur telur itu merupakan sendi modifikasi daripada sendi peluru dengan gerakan sedikit terbatas dan tergolong ke dalam sendi yang bersumbu dua. Ya, ini terdapat pada apa? Sendi bujur telur. Apa ya, Pak? Bentar, Pak. Siku. Siku, betul. Ya, sendi siku ini hanya bisa digunakan untuk fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Tapi tidak bisa rotasi karena yang bisa rotasi adalah sendi pada Lengan. area apa? Apa itu? Lengan dan juga pada area Lengan. kaki. Kaki. Sendi kaki bisa nggak memutar? Enggak. Cuman searah. Bisa Searah. memutar. Sendi kaki Bisa, itu ada pada Pak. area panggul. Ada pada area mana lagi ayo? Nah, bingung ya? Ya, kalau aja ya. Nah, ada juga yang disebut dengan sendi geser atau sendi tak beraturan. Ini termasuk pada area telapak kaki atau punggung kaki namanya sendi geser. Itu Pak, makanya nggak beraturan seperti ini. Atau kalau bahasa medisnya namanya karpal. Ini namanya Karpal. karpal. Gitu. Oke. Jadi sendi yang tidak beraturan
Ini datar atau sedikit lengkung. Coba dipegang tangan sama punggung kakinya. Punggung tangan dipegang. Coba itu ada nggak melengkung, melengkung, melengkung apa enggak itu? Ya, Melengkung ya. Berarti bisa iya. dipastikan itu adalah sendi Geser. geser karena gerakannya menggeser. Gitu ya. Nah, ini jadi sendi kaki itu sama dengan sendi pada area bakar Kargel. pada area karpal atau pada area punggung Tangan. punggung tangan. Nah, itu yang namanya sendi Geser. geser. Masih bingung, Mbak? Mbak Mbak Ali masih bingung? Ya? Aman, Pak, aman. Geser, Pak. Oh, Dulu, kok dulu, dulu, geser? dulu. Apa sendi geser? Itu tadi tulang geser katanya, Pak. Oh ya. Oke. Eh, Nah, ini ada yang nama sendi peluru. Ini kembali lagi, Mbak, ke tadi kemana? Ke area apa yang namanya? Pinggul. Angkoan itu, Pak. Hah? Angkoan itu, Pak. Mangkokan. Ini apa ini? Apa itu? Ayo, apa nama tadi? Kalau ini mangkokan, ini apa namanya? Nggak sama-sama mangkoan, Pak. Soalnya ada bantalannya itu, Pak. Beda. Mangkokannya ini. Ini apa namanya? Tulang apa? Sing lanang mau iku ya. Ah, lanangan. Lanangan Mau namanya. tanya, Pak. Ya, Dulu anak saya tuh yang perempuan ini, Pak, pindah ke sini, Pak. Itu kenapa, Pak? itu namanya sendi karpalnya dislokasi, geser itu. Sendi geser, makanya bergeser, Pak. Iya, Iya. Itu kembalikan ya. dengan pijat, Pak. Kenapa? Bisa dikembalikan dengan pijat apa harus operasi? Pijat. Bisa pijat. Gitu. Ya. Sendi geser apa harus seperti tidak? Bisa juga dipijat, termasuk sendi peluru. Ya. Ya. Paham sampai sini? Nah ini adalah bagian daripada dalamnya apa? Ini contohnya ini, gambarannya ini seperti ini pelurunya ini. Lah ini adalah mangkok aneh, gitu. Ini mangkok aneh, ini namanya pelurunya. Atau ini wedokane iki lanangane. Nah, gampang nggak Pak? Kita pelajari. Ya, Ini ada pada area pinggul dan juga ada pada area apa? Area tahu. lengan atau bahu. Enggak. Nah, ini makanya bisa memutar, bisa rotasi ya. Itu, oke. Nah, ini adalah sendi engsel ya. Sendi engsel ini adalah humer dan ulna. Ini ada pada apa? Lutut, Pak. Lutut. Apalagi? Siku. Siku, betul. Wah, Pak, ini Pak Rianto sudah mulai paham betul ini. Lebih Mulai eh, bing- ah, mulai bingung, Pak. boleh bingung. Loh, tapi betul tadi loh. Nah, ini adalah sendi engsel. Ini ada pada area lengan, ya. Yang ini yang lengan,
Itu ada humerus ini yang bagian atas, yang kalau humerus ini, nah ini masuk humerus ini, oke? Ini masuk humerus, ya, atau tulang lengan bagian atas, itu namanya humerus. Yang bawah, nah, namanya ulna. Coba tangan lengannya diangkat ke kamera lengannya, coba. Samen pegang lengan yang atas. Ini Nah, Pak. itu namanya humerus. Yang bawah, lengan bawah, itu namanya ulna, ya. Bukan husna, Pak, ulna, Pak, ya. Itu namanya ulna, Nah, bukan husna, ulna. nah, Ya. Nah, ini ada engselnya. Makanya tidak bisa memutar. Sama seperti dengan sendi yang ada pada area apa? lutut. Ya, namanya apa lutut? P, C, PCL. Sama PCL. seperti itu. Oke. Bisa dipahami sampai sini, tapi beda ya lutut ya, engselnya. Oke. Ini kita masuk lagi, ini pada area tulang belakang. Ini adalah bentuk sendi daripada tulang belakang. Nah, ini ada sendinya di sini ya. Ini sendinya. Atau ini gambarannya otot atau jaringannya atau ligamennya ini. Nah, ini namanya atlas ya. Yang ini untuk mengapit apa ini? Mengapit apa ini? Ligamen. Ligamen. Ya, untuk mengapit ligamen. Sehingga makanya kayak Pak Rianto ini bisa bungkuk, bisa berdiri, mampu mengangkat beban dan lain sebagainya, terutama beban hidup. Iya. Pokoknya habis makan, Pak. Sama, saya juga sama. Iya, oke ya. Oke, mungkin untuk materi kita cukupi dulu ya. Sampai sini dulu. Oke. Iya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pembahasan yang ke depan supaya jauh lebih baik, utamanya pada area pada apa teman-teman yang ada di Banyuwangi untuk kedepannya menjadi ujung tombaknya BPJ, yaitu akan membentuk yang namanya apa? Apa Mbak? Koordinator. Membentuk koordinasi kecamatan atau Korcap.